Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ke bawah ya? Ini begini. Ini dari Fikri aja belum punya ini. Dia udah punya. Bisa bang. Ulangi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa ala alihi wa ahli baitul kirami ajmain syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa Ibnu Yamun. Qaddasallahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila bil Imam Jalaluddin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terpenting kita doakan untuk kedua orang tua kita, Pak ya. Baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, ya. Karena itu penting. Karena tanpa mereka kita tidak akan ada dan tidak akan terlahir di dunia ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyampe apa kemana? Nyampe junub dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada suatu faidah ya, ataupun manfaat ya, bahwa Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Abu Hurairah, ini kata Nabi, hai Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, idza tawaddu'ta faqul, apabila engkau berwudu maka ucapkan. Apabila engkau berwudu maka ucapkan. Nah, ini perkataan Nabi kepada Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, apabila engkau berwudu maka ucapkan. Disuruh mengucapkan apa? Bismillah.
disuruh mengucapkan bismillah. Lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya malaikat penjagamu akan mencatat. Karena sesungguhnya malaikat penjagamu akan mencatat. Hai Abu Hurairah, apabila engkau berwudu maka ucapkan bismillah, karena sesungguhnya malaikat penjagamu akan mencatat untukmu berbagai kebaikan hingga engkau selesai. Sesungguhnya malaikat penjagamu akan mencatat untukmu berbagai kebaikan hingga engkau selesai. Ini ya, ketika mau berwudu maka ucapkan bismillah dulu. Nah, wudu itu tidak harus ketika kita mau sholat, enggak. Kita mau berbuat kebaikan apapun, kalau bisa, kalau sempat itu wudu dulu. Misalnya kita mau kerja, kita wudu sebelum kita berangkat kerja. Mudah-mudahan Allah selamatkan dalam perjalanan dengan doa-doa sebisa mungkin. Insya Allah selamatkan. Dan biasanya kesabaran itu muncul ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biasanya sih beda aja kalau kita misalnya bepergian, ya, tapi entah itu buru-buru, ya, entah itu karena kesel sama keluarga, entah itu ya macam-macam. Ketika kita berada di tengah jalan, mungkin karena kondisi habis hujan, becek, motor yang lain ngebut, kena ke kita. Karena kita dari awal emang tidak diimbangi dengan doa, dengan apapun kebaikan apapun, maka kita akan menjawabnya apa? Monyet lu misalnya, kan gitu. Karena di dalam diri kita itu memang tidak ada tameng, ya. Tidak ada doa-doa yang kita baca. Kita hanya sekedar melampiaskan nafsu doang, ya. Pergi manapun, ya, boro-boro pamit sama keluarga, langsung ya, ngacir segala macam. Nah, itu biasanya kalau ada kejadian seperti itu di tengah jalan, ya, kita jawabnya lain-lain, ya, ngomongnya itu udah ngaco aja udah. Karena memang tidak diawali dengan doa. Berbeda kalau dengan doa, misalnya ada yang motor ngebut terus nyipratin kita, ya kita ngusap dada aja. Astagfirullah. Masalah, ya. Jadi jangan punya berpikiran nanti pas nyampe, ini celana saya kotor, bisa buat sholat enggak? Kalau dalam kondisi darurat tetap sah. Terkecuali memang di musola itu memang banyak sarung ataupun kain-kain yang setidaknya bisa buat ganti yang monggo, ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada, yakin gitu, walaupun kita kena kecipratan air jalanan, itu tetap dimakfu ataupun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kondisi darurat. Daripada kita tidak sholat, nah, itu lebih salah lagi. Ini bismillah itu luar biasa, ya, manfaatnya bukan hanya ketika berwudu, tetapi kemanapun kita berbuat baik, bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sangatlah berguna sekali. Dan apabila engkau menggauli istrimu, nah ini balik lagi. Dan apabila engkau menggauli istrimu, ini Mas Bro, catatannya menggauli istrimu, bukan orang lain, istri orang lain bukan. Dan apabila engkau menggauli istrimu, maka ucapkan bismillah. Dan apabila engkau menggauli istrimu, maka ucapkan bismillah. Lengkapnya bismillahirrahmanirrahim, ya. Tidak perlu teriak-teriak bismillahirrahmanirrahim. Wah, tetangga tahu ini. Waduh, ada apa ini?
apa lagi bertengkar, apa lagi apaan, bertengkar mesra ternyata ya, digedor-gedor sama tetangga itu. Ya. Cukup lirih di dalam hati saja ataupun dibaca dengan pelan, ya sekedar bisa didengar oleh telinga kita. Karena sesungguhnya malaikat penjagamu akan mencatat untukmu berbagai kebaikan hingga engkau mandi junub. Kadang hubungannya doyan tapi mandinya ogah karena dingin misalnya. Wah, ini jangan sampai kayak gitu ya, itu resiko ya. Ini istrinya suruh ngetin air, masak air ya, biar anget. Nah, jadi segala sesuatunya bismillah itu ternyata penting. Yang jelas untuk hal-hal yang di dalam rumah tangga pun bismillah itu luar biasa sekali manfaat. Lalu jika dari persetubuhan itu, ini jika ya, jika dari persetubuhan itu berhasil memperoleh anak, maka akan dicatat untukmu berbagai kebaikan. Saya ulangi, jika dari persetubuhan itu berhasil memperoleh anak. Misalnya ketika menikah jarak setahun udah punya anak satu misalnya, maka akan dicatat untukmu berbagai kebaikan sebanyak bilangan napas anak tersebut. Walau alam nih bilangan napasnya berapa ya, kita nggak tahu. Iya. Bahkan sampai hari kiamat malah. Bukan hanya sampai meninggal. Ya, maka akan dicatat untukmu berbagai kebaikan sebanyak bilangan napas anak tersebut. Dan sebanyak bilangan napas anak keturunannya. Udah punya anak lagi gitu maksudnya. Iya, keturunan. Bahkan cucu, cicit segala macamnya, sampai ke bawah terus. Nah, ini luar biasa kebaikannya itu akan mengalir terus. Sampai hari kiamat. Lalu jika dari persetubuhan itu berhasil memperoleh anak, maka akan dicatat untukmu berbagai kebaikan sebanyak bilangan napas anak tersebut. Dan sebanyak bilangan napas anak keturunannya. Sampai hari kiamat. Hingga tidak tersisa
hingga tidak tersisa satu orang pun dari mereka. Hingga tidak tersisa satu orang pun dari mereka. Ya inilah benar kata orang ya, kalau menikah rumah tangga pengen punya anak aja susah ya. Ini ternyata keuntungannya itu luar biasa. Makanya yang tidak punya anak itu kadang kita merasa gimana, karena dari anak ini sendiri kebaikannya itu terus menerus sampai keturunannya. Tapi kalau dalam berhubungan intim itu diawali dengan baca Bismillah. Ayo jangan lupa. Ini mah udah kayak kambing aja, tahu-tahu udah nemplok aja, enggak begitu. Ya, udah main gulung-gulung aja udah, nggak bisa ya. Gimana anaknya mau baik ya kalau kayak gitu? Karena kita bukan binatang kan. Dan juga pakai pemanasan ya. Kalau nggak pakai pemanasan seret, maksudnya itu gimana ya? Nggak enak aja lah bawaannya lah. Ya, entah itu bercakap-cakap ataupun nyanyi-nyanyi, ya. Bisa sholawatan, segala macam sebelumnya ya. 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 Nyanyi lagu Roma misalnya, malah keburu subuh, nyanyi baik mas bro. Mainnya kapan? Istrinya sampai kesel, aduh suamiku bukannya main malah nembang baik. Ya. Udah hampir satu kaset ini 10 lagu. Ya, lanjut. Hai Abu Hurairah. Nah, ini masih berkaitan dengan Abu Hurairah. Apabila engkau menaiki hewan tunggangan, ya misalnya onta ataupun kuda, keledai, macam ya. Mungkin kalau zaman dulu ya itu. Ya. Kalau nggak onta, kuda, keledai. Keledai itu ternyata walaupun ini kuat juga ya. Kuat. Di sini kalau mau lihat keledai ada di Cimory, di sebelum Megamendung. Cimory, ya kayak kebun binatang gitu, tapi bukan kebun binatang luas, bukan, itu cuma buat di situ doang. Apabila engkau menaiki hewan tunggangan, maka ucapkan bismillahi walhamdulillah. Maka engkau ucapkan bismillahi walhamdulillah. Maka dicatat untukmu berbagai kebaikan. Sebanyak bilangan setiap langkah. Nah, mungkin ini kalau zaman dulu kan masjidnya kadang jauh, makanya naik hewan tunggangan. Ini udah dihitung ya, udah dicatat kebaikannya setiap langkah kuda tersebut atau unta tersebut. Motor bisa kalau zaman sekarang, bisa saja. Ini mentang-mentang pengen jauh, muter dulu ya ke sono, ke JSR sono. Padahal ininya mah Darul Fikri, ke sono dulu ada. Ngomong aja pengen jajan di Cur, sampai Cur dulu mau ke Darul Fikri, muter lewat Gempol masa.
Ini kurang lah kayak gitu. Itu ngada-ngada namanya. Apabila engkau naik perahu, berarti perahu dan sejenisnya ya, yang ada di atas air ya, di laut. Maka ucapkan bismillahi walhamdulillah. Maka ucapkan bismillahi walhamdulillah. Maka dicatat untukmu berbagai kebaikan. Maka dicatat untukmu berbagai kebaikan hingga engkau keluar dari perahu sampai turun dari perahu, itu kebaikannya ada. Ya, maka dicatat untukmu berbagai kebaikan hingga engkau keluar dari perahu. Nah, ini mungkin ya sedikit tentang pentingnya baca basmalah ya kemanapun kita pergi ataupun melakukan sesuatu ya. Tentu apa yang baik sesuatu itu. Bukan buat hal-hal yang tidak bagus. Sekarang itu kan banyak tuh pohon jambu. Mas Bro, ambilin jambu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh ya. Kurang ya. Walaupun itu bacaan bagus, tapi kan niatnya nggak bagus. Kalau namanya jadi kali, maksudnya gimana? Gosok atau mungkin atau apa? Ya nggak tahu itu emang punya bed itu umum kali. Kita lihat anak di rumah. Umum. Ini kali yang maksud kita semacam cahaya gitu. Pada itu rumahnya ada. Nah, lanjut ya. Kemudian Syekh Ibnu Yamun mengarang kitab ini. Kemudian Syekh Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara tersebut. Maksudnya cara hubungan intim ya. Melalui ucapannya. Nah, ini ada nazumnya yang dikarang oleh Syekh Ibnu Yamun ya. Nah, saya artikan aja ya. Dan gerak-gerakan bagian permukaan dan jangan pedulikan. Dan teruskan
jangan engkau lepas sampai keluar mani. Saya ulangi, dan gerak-gerakan bagian permukaan dan jangan pedulikan, ya. Terusin aja, ya. Dan teruskan, jangan engkau lepas sampai keluar mani atau ejakulasi. Ya, berarti di sini pemanasan itu ternyata perlu, ya, ketika kita hendak berhubungan intim. Dengan apa kek? Dengan cara masing-masing, sebisa mungkin agar istri terutama itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kadang istri juga mengeluh, ya, mengeluh kalau ketika suaminya tidak bisa memberikan kenikmatan yang luar biasa buat istrinya. Suaminya pengen nikmat tapi istrinya mah nggak diapa-apain, misalnya nggak merasa nikmat sama sekali. Itu jangan masa bodoh, ya. Jangan mau menang sendiri, nggak boleh. Suami nikmat, istri harus lebih nikmat, gitu. Gimana caranya kek, mau sampai ke polong-polong, guling-gulingan, terserah. Yang penting mah, tapi kalau di pan mah nggak ada, ya, nggak ada polongnya, kecuali ranjang baru. Kalau spring bed mah kagak ada polongnya, susah, Pak, bro. Ya. Kalau zaman dulu iya sampai goyang-goyang, cerita si Susana kan gitu. Filmnya ranjang besi, goyang-goyang hantu, ya. Film-film dia kan horor semua, ya. Saya itu peninggalan di Jawa masih ada ranjang besi, peninggalan orang tua. Tapi emang nggak ada yang make, masih kuat juga, karena besi full, nggak ada bolongan, nggak ada apa, besi utuh, gitu. Dan goyangkan hai kawan pantat istri, dan goyangkan hai kawan pantat istri. Goyanginnya seperti apa, ya monggo, terserah, jangan nanya ke saya mau goyangin apa, kayak gimana kek, terserah bapak-bapak. Lalu Syekh Ibnu Yamun rahimahullah, ya, memberitahukan berarti ini detail banget, ya, urusan hubungan intim juga, ya. Bahwasanya suami dituntut ketika hendak bersetubuh, agar memegang zakarnya, pelernya lah, ya, agar memegang zakarnya dengan tangan kirinya. Saya ulangi, ketika hendak bersetubuh, ya, agar memegang zakarnya dengan tangan kiri. Dan ia itu maksudnya suami, dan ia menggosok-gosokkan ujung zakar, ke permukaan vagina,
Nah, ini udah kayak Freddy S aja. Udah, hah? Ya, ya. Kita juga ternyata ada yang khusus bab rumah tangga, nggak semata-mata monoton, tasawuf. Hal-hal sekali ini pun udah ada dari dulu sebenarnya. Jadi zaman sekarang itu tinggal ngolah ya. Karena apapun yang Nabi sampaikan, otomatis ke kitanya juga ini ngikutin. Makanya kan ini juga dari Nabi juga, dari ke sahabat, ke sahabat, ke sahabat, ya. Lalu ke kita selaku umat. Kan bahwasanya suami dituntut ketika hendak bersetubuh agar memegang zakarnya dengan tangan kirinya dan ia menggosok-gosokkan ujung zakar ke permukaan vagina dan ia menggelitikannya. Ini maksudnya mungkin biar sedikit apa ya, terangsang lah. Ada rangsangan lah, biar enggak ke permukaan vagina dan ia menggelitikannya. Entah itu ditoel-toel pakai apa, kayak tangan, kayak kuku pakai apa ya. Ya biar biar kelihatan enak aja kan. Sebisa mungkin sampean atau pakai ujung jari ya. Kemudian ia mengarahkannya, nah ini ianya itu adalah suami. Kemudian ia mengarahkannya ke dalamnya. Ia mengarahkannya ke dalamnya. Berarti mengarahkannya itu mengarahkan buah zakarnya ya. Pelernya ya. Dan jangan mencabutnya hingga ia keluar mani. Dan jangan mencabutnya hingga ia keluar mani. Nah, ini ternyata yang bikin kesel seorang istri. Belum keluar mani udah dicabut. Ini yang bikin istri kadang gendeng. Bawaannya pengen nendang aja. Ya. Apa itu? Ya. Ya itu karena istri itu belum merasakan nikmat sama sekali. Tahu-tahu udah keluar dicabut. Kalau udah keluar, biarin aja di dalam dulu, di dalam jangan langsung dikeluarin. Biarin, biar istri merasakan nikmatnya juga sama. Tahan dulu ya, jangan begitu udah keluar kita keluarin. Ya. Maksudnya udah keluar air mani di dalam vagina istri, tapi kita langsung nyabut, nggak boleh. Tetap harus di dalamnya itu sendiri, biar sama-sama merasakan nikmat. Kemudian ia mengarahkannya ke dalamnya dan jangan mencabutnya nih. Kan jangan, berarti kan tidak boleh ya. Jangan mencabutnya hingga ia keluar. Kalau belum keluar, jangan coba-coba mencabut buah zakar dari vagina. Karena itu akan merasakan sakit, perih. Sama halnya belum diapa-apain ya, baru mau ini udah langsung dimasukin, ya, itu kan perih. Karena masih seret, maksudnya masih belum basah, belum merasakan terangsang dulu. Lalu apabila ia merasa akan keluar mani, nah, misalnya sampean nih udah mau merasa akan keluar mani, maka ia masukkan tangannya di bawah pantat istri. Mungkin masukin ke bawahnya ya,
bawah selangkangannya mungkin ya, atau mungkin dari samping, yang pasti itu tetap di bawah pantatnya ya posisinya. Kalau di tengahnya mungkin susah ya, udah punya kita masukin tangannya gimana ya, mungkin dari samping kiri atau samping kanan, ke bawah tapi bawah pantat. Tapi kemarin lebih enak lagi, pantatnya itu pantat istri ternyata diganjel pakai bantal, itu lebih nikmat lagi karena posisinya makin tinggi tuh Mas Bro. Mas Bro udah biasa itu. Dia kayaknya bekas jok motor kayaknya pakainya. Ya, ya bos, pakai bekas jok motor yang nggak kepake ya, pakai busa. Ya. Dan ia menggoyangkan dengan goyangan yang keras. Dan ia menggoyangkan dengan goyangan yang keras. Saya ulangi, lalu apabila ia merasa akan keluar mani, si suami akan merasa keluar mani, maka ia masukkan tangannya di bawah pantat istri. Dan ia menggoyangkan dengan goyangan yang keras. Digoyang terus ya maksudnya. Karena sesungguhnya dengan begitu keduanya akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Luar biasa berarti ya. Mungkin susah untuk digambarkan lah, apalagi untuk dilukis. Susah. Nikmatnya luar biasa berarti ya. Ya. Karena sesungguhnya dengan begitu keduanya akan merasakan kenikmatan yang besar yang tidak bisa digambarkan. Ini jika tangan si suami di bawah pantat istri ya, dan ia menggoyangkan dengan goyangan yang keras. Pas banget ini, pas banget malam Jumat ya. Habis ngaji ini udah deh, apalagi musim hujan udah. Udah sampai sini, ya, ini udah nyampe jam 9 ternyata ngomongin pantat kan. Mungkin ada yang ditanyain. Kalau tidak bisa doa yang lengkap, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masa sih kita udah bertahun-tahun berhubungan intim kagak bisa-bisa doanya, kan luar biasa. Luar biasa gebleknya maksudnya. Ya. Nah, yang penting yang saya sampaikan bahwa ketika kita selesai berhubungan intim, kalau mau tidur dulu wudhu. Nah, tapi kan nanti setelah wudhu kita rangkulan lagi, nggak masalah. Yang penting kita sudah niat berbuat kebaikan, wudhu aja nggak apa-apa. Kita yang penting dapat mencari pahalanya. Mau nyenggol lagi, mau apa kan, yang penting mah wudhu dulu. Ya, barakallah. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita tutup ya. Kita ngopi dulu sesi pertama. Nah, ya, nggak apa-apa kalau mau yang misalnya Mas Bro mau nanya apa, nggak masalah. Sebelum kita pindah. Hari ini kalau kita ada tidak kita online selalu atau perjalanan nah kalau makro biasanya kemana-mana kita pengen kakak betul Bismillah
dapat pahala nggak apa. Ya, mau baca doang, mau nggak tahu artinya, mau apa. Sama halnya ketika baca Quran, kadang kan kita nggak tahu artinya tuh, baca aja nggak apa. Ya. Karena tujuannya itu yang penting kita mencari kebaikan ya. Kalau untuk arti itu kan nanti ada sendiri ininya, maksudnya ada langkah-langkah berikutnya lah. Daripada kita mau baca Quran, saya nggak tahu artinya, nggak baca, pasti kayak gitu ganjelannya. Arti mah nggak dihususkan, yang penting kita niatnya adalah membaca Al-Quran, bukan untuk menelaah artinya. Memang sih lebih bagus, tapi kan ada tahap demi tahap. Nah ini anak kecil belum apa-apa sudah dikasih artinya apa, baca aja masih mending, mau baca gitu. Doa ya. Iya. Makanya kan baca innalillahi itu kan baca dari ayat Al-Quran, baca subhanallah di sahorolana ya. Ternyata baca itu bagi orang yang head itu ada dua pendapat ya. Bagi orang yang nifas habis melahirkan ya, atau mendengar Mas Bro ngomongin di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ngejawab si ibu tersebut padahal dia lagi head atau lagi nifas habis melahirkan dan segala macam. Kalau itu niatnya baca Quran, haram, nggak boleh. Nggak boleh si istri itu menjawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena itu ayat Al-Quran. Tapi kalau niatnya zikir, ingat kepada Allah bahwa suatu saat kita pun akan demikian. Itu akan menambah pahala malah ya. Karena niatnya kita zikir, bukan niat baca Al-Quran. Kan gitu. Kalau baca Al-Quran itu harus bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau zikir kan enggak, situ habis kentut berapa kali pun zikir mah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, enggak masalah. Karena niatnya zikir. Kayak naik angkot, kita nggak punya wudhu, baca aja subhanallah rizqalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kan itu ayat Al-Quran. Kalau niatnya baca ayat Al-Quran tidak boleh karena kita tidak punya wudhu ya. Tapi kalau niatnya zikir, jadi nggak susah, maksudnya nggak dibikin susah, gampang. Ya. Ya. Enggak, maksudnya kalau baca Al-Quran niatnya kita itu loh Pak, niatnya kita. Kan beda antara niat kita mau zikir ataupun membaca Al-Quran. Tapi rata-rata sih emang secara spontan. Dan itu pun yang saya yakini itu adalah niat zikir, bukan niat baca Al-Quran. Karena itu memang kebiasaan orang-orang tua kita dulu, ya kita ikutin selaku anak-anaknya kan gitu. Maksudnya ini mah apabila ditemukan hal yang demikian, berarti harus tahu ya, terutama bagi wanita haid, nifas, ataupun harus melahirkan dan lain sebagainya. Yang punya hadas lah ya. Biasanya itu ibu-ibu yang kena sorotan bukan kita. Kalau kita mah bebas ya, nggak ada pantangan apa-apa. Ini ibu-ibu kan gitu, haid itu kan ya, ya. Makanya kan kalau pengajian pun kalau dia niat baca Al-Quran, baca Yasin, ya itu nggak boleh ya. Makanya mendingan kita baca zikir aja ya, daripada ragu ini harus baca Yasin atau enggak. Padahal saya lagi head, udah zikiran aja yang lain daripada baca surat Yasin. Ini bab tentang apa nih? Salawat. Babul hadis udah nyampe mana Pak? Bab siwak ya.
Wudu padilah wudu. Hah? Ya padilah wudu kan. Halaman 16 masih. 16 paling bawah. Ini wakola Allah Wasallam imanu waitul pada kata ini lalu itu Oh. Baris kedua dari bawah iman imanu waitul pada belum. Al-imanu qaidul fathi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu adapun iman itu qaidul fathi, tali yang mengikat pembunuhan. Tali yang mengikat pembunuhan. La yaptiku, maka tidak akan membunuh. La yaptiku, maka tidak akan membunuh. Mukminun, seorang mukmin. Artinya sesama mukmin itu tidak akan saling membunuh kalau memang benar-benar beriman di dalam hatinya. La yaptiku, tidak akan membunuh. Mukminun, seorang mukmin. Sama orang-orang yang beriman tidak akan saling bunuh, sekalipun ada masalah. Kalau sampai demikian berarti memang keimanannya lemah. Apalagi orang bunuh diri itu selemah-lemahnya iman orang bunuh diri. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu, Allah telah menciptakan. Khalaqallahu, Allah telah menciptakan. Al-imana, iman. Al-imana, iman. Wahafahu, dia menghiasinya. Ya, dia menghiasinya. Wa madahu, dan memujinya. Khalaqallahu, Allah telah menciptakan al-imana, iman. Wahafahu, dan dia telah menghiasinya. Wa madahu, dan memujinya. Bisamahati, dengan sifat murah hati. Bisamahati, dengan sifat murah hati. Wal haya, dan sifat malu.
wal haya dan sifat malu. Wa khalaqallahu dan Allah telah menciptakan al-kufra kekufuran. Berarti lawan iman adalah kufur. Al-kufra kekufuran. Wa zamahu dia mencelanya. Wa zamahu dia mencelaknya. Siapa yang mencelaknya? Ya berarti Allah. Bil bukhli dengan sifat kikir. Bil bukhli dengan sifat kikir. Wal japai dan sifat durhaka. Wal japai dan sifat durhaka. Ya, berarti kalau orang yang beriman itu Allah menghiasinya dan memujinya pada orang tersebut. Tapi kalau orang yang kufur, Allah itu mencelaknya dengan apa? Dengan sifat pikir, wal japa dan durhaka. Ini sekali lagi, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ketika masuk ahlul jannati penduduk surga, ahlul jannati penduduk surga, ahlul bait penduduk rumah, nanti yang punya rumah, ahlul jannah penduduk surga. Idza dakhala ketika masuk, siapa itu ahlul bait penduduk surga? Al jannata masuk surga. Wa ahlun nari dan penduduk neraka. Wa ahlun nari dan penduduk neraka. An-naro masuk neraka. Amarul ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Amarul ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Bi ayu kharaja untuk mengeluarkan. Tadi udah ya. Minan nari dari neraka. Minan nari dari neraka. Mankana orang yang terbukti. Mankana orang yang terbukti. Fi qalbihi di dalam hatinya. Fi qalbihi di dalam hatinya.
Mithqalu dzarratin masih ada seberat daroh. Mithqalu dzarratin masih ada seberat daroh. Daroh itu banyak pengertiannya, ada yang katanya biji sawi lah, ada yang bilangnya atom, macam-macam. Yang jelas daroh itu partikel yang paling kecil, sekecil-kecilnya bahkan hampir tidak bisa dilihat. Miskol darotin seberat daroh minal imani dari iman. Jadi misalkan masih ada seberat daroh iman seseorang, maka Allah akan mengeluarkan orang tersebut dari neraka. Pak ya. Makanya kita sangat berterima kasih ya pada para leluhur, para wali songo, para pemuka agama yang datang ke Indonesia, ke Nusantara, membangun Nusantara, sehingga kita yang dulunya nenek moyang kita adalah Buddha dan Hindu, ya Buddha dan Hindu. Setelah datangnya mereka, alhamdulillah kita masuk Islam. Tanpa perantara orang-orang yang dari sana ya, dari Gujarat dan sebagainya, mungkin sampai sekarang kita masih sama ya, anak buahnya ataupun leluhurnya daripada orang Buddha dan Hindu. Ini dapat kita bayangkan Pak seperti apa coba. Kita nggak kenal sholat, kita nggak kenal puasa, nggak kenal zakat. Seperti itulah ya. Dan syukurlah kita, mudah-mudahan bukan hanya kita, tetapi anak keturunan kita, anak cucu kita tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya, mudah-mudahan walaupun sedikit ya, kita ngaji di sini apa ala kadarnya, yang pasti mudah-mudahan senantiasa pahala melimpah kepada diri kita semua. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah ya faridal ham ya kashifal gham ya mali amri yaghfir wa yarham dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.